Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saat ini saya berada di Wihara Bodhigiri di Blitar, tempat di mana Bhante Uttamo tinggal. Dan sekarang saya berada di sebuah pohon yang ini kita sebagai umat Buddha mengenal sebagai pohon Bodhi. Nah, kenapa dikatakan sebagai pohon Bodhi? Karena pohon ini adalah pohon yang dipercaya, diyakini oleh umat Buddha sebagai pohon di mana Sang Buddha mencapai pencerahan atau mencapai kebudaan, atau dengan kata lain juga mencapai Bodhi, pencerahan. Nah, sehingga pohon ini dikenal sebagai pohon Bodhi. Akan tetapi sebenarnya nama asli dari pohon ini pada zaman Sang Buddha adalah pohon Asatha. Nah, pohon Asatha. Hanya saja karena pohon ini menjadi tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan, nah, kemudian pohon ini dikenal sebagai pohon Bodhi. Nah, dalam bahasa Latin, pohon ini dikenal sebagai Ficus religiosa. Nah, sebenarnya pohon Bodhi itu tidak hanya satu. Karena apa? Kita sebagai umat Buddha percaya bahwa selain Buddha Gautama, ada juga Buddha yang lampau, yang sudah tidak terhitung banyaknya. Nah, setiap Buddha biasanya mencapai pencerahan di bawah pohon tertentu. Nah, pohon tersebut di mana Sang Buddha mencapai pencerahan kemudian dikenal sebagai pohon Bodhi. Ada seorang Buddha yang mencapai pencerahan di bawah pohon Sala. Nah, kemudian pohon Sala juga dikenal sebagai pohon Bodhi. Ada juga seorang Buddha yang mencapai pencerahan di bawah pohon mangga. Nah, pohon mangga itu juga dalam Buddha tertentu dikenal sebagai pohon Bodhi. Nah, di sini artinya adalah istilah Bodhi itu sendiri sebenarnya adalah julukan. Jadi pohon Bodhi itu adalah julukan. Nah, asli dari pohon tersebut itu bisa berbeda-beda. Nah, pada zaman Buddha Gautama, asli nama pohon itu adalah pohon Asatha. Dan karena beliau mencapai pencerahan di bawah pohon ini, maka dikenal sebagai pohon Bodhi. Dan pohon Bodhi yang sekarang boleh dikatakan tertua itu ada di Anuradhapura. Mengapa? Itu di Sri Lanka. Nah, kenapa tidak di India, di mana Sang Buddha mencapai pencerahan? Karena pohon Bodhi yang ada di India sebenarnya yang asli dari zaman Sang Buddha itu sudah tidak ada, sudah mati. Nah, terutama ketika salah satu seorang arkeologis Cunningham yang datang ke India merestorasi, jadi menggali yaitu bangunan di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Ada bangunan yang sekarang dikenal sebagai Bodh Gaya. Nah, pada waktu itu pohon Bodhi sudah tidak ada. Nah, sehingga ketika bangunan tersebut direstorasi, ditanamlah pohon Bodhi yang baru yang diambil dari Anuradhapura, Sri Lanka, jadi cabangnya. Nah, sementara Anuradhapura di Sri Lanka itu adalah pohon Bodhi yang dulu diambil dari pohon Bodhi yang asli di India, di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Dan itu diambil di sekitar abad 3 sebelum Masehi. Nah, pada zaman Raja Asoka yang pada waktu itu mengirimkan putranya yaitu Mahinda dan kemudian putrinya yaitu Bhikkhuni Sanghamita, terutama Bhikkhuni Sanghamita datang ke Sri Lanka mengambil cabang pohon Bodhi yang ada di India yang asli Sang Buddha mencapai pencerahan, ditanam di Sri Lanka di Anuradhapura, yang sampai saat ini pohon tersebut masih ada. Pohon tersebut masih hidup. Maka pohon Bodhi yang tertua adalah yang ada di Sri Lanka. Nah, kemudian cabang-cabang dari pohon Bodhi yang ada di Sri Lanka itu berkembang kemana-mana. Ya, termasuk salah satunya ada di Indonesia. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu pergi ke Candi Borobudur, nah di sana di dekat relief, terutama Karma Wibangga yang masih terbuka di kaki Candi Borobudur, di sana ada pohon Bodhi yang ditanam oleh seorang biku dari Sri Lanka. Itu pada zaman Presiden Soeharto ditanam di sana, dan itu adalah
asli cabang pohon Bodhi yang ada di Anuradhapura. Nah, itu adalah juga pohon Bodhi yang sebenarnya masih cucu pohon Bodhi di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Nah, ini juga adalah pohon Bodhi yang mana ini termasuk katakan cucu-cucu atau mengambil dari India. Nah, sehingga ini pun juga sebagai pohon Bodhi yang kita anggap sebagai simbol dari pencerahan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berkenaan dengan pohon Bodhi. Terima kasih.